أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya ingin memohon maaf dulu ya, berhubung karena telat ya saya upload teman-teman. Ini masih updatean 20.12.22. Ini hampir bersamaan sebenarnya dengan untuk STB B860HP1P2 teman-teman. Namun baru kali ini ya saya berkesempatan untuk mengupload. Nah baik, tentu teman-teman pengguna HG680 sudah lama menunggu ya. Bahkan saya sering di chat kapan diupload, pengen nyoba, penasaran katanya. Nah baik teman-teman, di updatean kali ini kita menggunakan sama seperti di B860H, menggunakan OpenWrt 22.03.1 teman-teman. Dimana ini adalah yang terbaru ya, firmware 22 itu yang terbaru teman-teman. Kemudian di sini menggunakan kernel 6.0.12. Kenapa saya tidak menggunakannya di B860H? Itu karena tidak support teman-teman. Jadi tidak bisa booting ya jika digunakan di B860H P1P2. Padahal yang saya rasakan teman-teman, kelebihannya terus terang ya. Kelebihan dari kernel 6 ini, jika saya menggunakan device yang sama ya, yaitu HG680P, jika menggunakan kernel 5, kernel 4, itu speed download ya. Kita berbicara masalah speed download di single modem, single band, saya tidak pernah mencapai 90 Mbps teman-teman jika menggunakan kernel 5. Padahal saya sudah menggunakan USB to LAN ya, USB to LAN. Kemudian di USB to LAN tidak ada masalah juga. Saya sudah menggunakan USB to LAN gigabit, tetap saya tidak bisa mendapatkan di atas 90 Mbps. Bahkan rata-ratanya 82 Mbps teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jika saya mengganti kernel 6 tanpa merubah yang lain-lainnya, itu langsung bisa sampai di atas 100. Bahkan saya pernah mencapai 121 MB per detik teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi yang saya analisa di kernel ini, limitasi speed di USB-nya itu benar-benar lost teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada limitasi di USB. Padahal saya juga sempat heran ya. Sebenarnya USB itu yang 2,0 mendukung speed 480 Mbps. Namun entah kenapa, jika saya menggunakan modem LT4220 kemudian kernel 5, saya tidak pernah mencapai 100 teman-teman. Saya hanya paling tinggi 94 Mbps ya, dan pada umumnya 80-82 Mbps. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah ganti kernel 60.4, 60.12, itu saya bisa mencapai di atas 100, bahkan 121 Mbps. Jadi itu ya teman-teman alasannya, dan ini sudah support dengan HG680P kecuali B860HP1P2. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk kernel yang saya gunakan di sini. Nah baik, selanjutnya kita bahas yang lainnya. Masih tetap saya ikutkan bandwidth HD ya di sini teman-teman, untuk memonitoring penggunaan dari klien, seperti itu ya. Nah kemudian net monitor, kita sudah mengikuti beberapa updatean sebelumnya teman-teman, bahwasanya net monitornya sudah dirubah, sudah dikombinasikan dengan PNStat seperti ini. Nah kemudian saya sampaikan juga, jika di update sebelumnya itu warnanya masih biru langit, kita rubah di sini teman-teman, biar tidak bosen ya, biar tidak bosen. Jadi sesekali kita rubah warna lah, seperti itu. Namun tema dasarnya tetap teman-teman, saya menggunakan material, hanya merubah dari warnanya saja, atau dengan kata lain mengedit CSS, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini sudah include ya untuk PNStat-nya. Kemudian sudah bisa menghitung per 5 menit, per
per jam, kemudian per hari, per bulan, dan per tahun tentunya. Dan terakhir ada top 10 di sini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian base 64 decoder encoder tetap ya, ini wajib sih menurut saya. Kemudian selanjutnya kita di bagian sistem, jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa time zone-nya teman-teman sesuaikan dengan time zone di TKP masing-masing. Jika tidak dirubah, seperti misalkan di waktu Indonesia Barat ya menggunakan firmware ini, tentu akan selisih 1 jam teman-teman. Jadi tolong diingat ya, time zone-nya dirubah sesuai dengan TKP masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian software, di sini sudah hampir saya update semua teman-teman. Hampir saya update semua. Cuman ada beberapa yang saya tidak sengaja tidak di-upgrade ya. Jika tidak di-update, tentu di sini masih lebih panjang lagi yang belum terupdate. Seperti itu ya. Nah kemudian kita di file manager sudah seperti sebelum-sebelumnya juga ya. Saya sudah menggantinya dengan file manager yang support dark mode teman-teman, seperti ini. Dan untuk error di sebelumnya itu ya, jika kita mengupload itu akan menjadi terpartisi jika di atas 8 MB. Di sini sudah fix semua teman-teman, seperti itu. Nah kemudian di schedule stats itu memang di sini sengaja ya ada 2. Ini adalah untuk clear cache OpenWRT-nya, dan ini adalah untuk mengupdate informasi di net monitor, terutama untuk PN stat-nya teman-teman. Jadi setiap 5 menit melakukan update ya, seperti itu. Sedangkan clear cache ini setiap 1 jam teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah baik, kita lanjut lagi di disk manager, tidak ada perubahan ya. Dan saya sampaikan juga bahwa ini saya sudah install ke internal memory teman-teman. Jadi tidak ada masalah diinstal di eMMC ya. Saya menggunakan eMMC sekarang, tidak menggunakan SD card, dan aman untuk diinstal. Semua interface ikut, tidak seperti di B860H teman-teman. Nah kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada LED configuration, sebenarnya ini karena ada yang saya update, namun ini ikut terupdate tapi diabaikan saja teman-teman. Nanti di update berikutnya saya hilangkan ya, seperti itu. Nah kemudian di Amlogic Service juga saya sudah update ya teman-teman. Saya sudah update juga karena di updatean Amlogic Service itu saya lihat ada perbaikan di double detection-nya teman-teman. Jadi jika sebelumnya itu mendeteksi dari script, sebenarnya dari scriptnya itu sudah dihilangkan, dan sekarang mendeteksinya dari mana ya? Di sini teman-teman, model database TXT. Nah di sini untuk jenis-jenis STB ya, seperti itu sudah di fix oleh developernya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian kita lanjut di bagian modem. Saya tidak merubah apa-apa di sini, sama seperti sebelumnya teman-teman. Nah kemudian di bagian service tentunya OpenClass sudah menggunakan OpenClass yang terbaru saat ini, yaitu versi 0.45.78 beta. Nah teman-teman jangan lupa dicek di bagian global setting, kemudian version update ya. Jika misalkan di sini ada tulisan new, itu tinggal diupdate teman-teman. Kecuali di bagian meta current core, jika ingin menggunakan metode WSS itu jangan diupdate ya, dibiarkan saja seperti ini, itu tidak masalah teman-teman. Namun yang 2 ini dep dan tune itu wajib diupdate ya, biar lebih biar lebih baru tentunya teman-teman. Nah kemudian di bagian zero tier, sebelumnya juga saya ada kekeliruan sedikit. Autonat client ini sebaiknya jangan dicentang teman-teman, karena jika menggunakan autonat client dan jika tidak ada kuota itu tidak bisa diakses ya, atau dengan kata lain dia direct ke modem teman-teman. Sedangkan jika tidak dicentang seperti ini, itu langsung otomatis mengarah ke proxy. Jadi otomatis menggunakan proxy. Jadi seperti itulah
Kemudian jangan lupa di bagian open class-nya menggunakan TuneCore ya, menggunakan tune ya, mode tune, biar bisa diakses serotirnya dari internet luar seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian network tidak ada yang berubah ya. Di sini sudah tidak ada WiFi lagi karena ini adalah WiFi off teman-teman. Dan memang di firmware 22.03 itu WiFi belum bisa maksimal ya, belum bisa bebas kernel. Bisa sih WiFi on di firmware 22, akan tetapi menggunakan kernel 10 titik sekian-sekian teman-teman. Namun di kernel itu saya pribadi tidak terlalu suka ya. Saya lebih suka kernel 6 di sini teman-teman, karena sudah saya buktikan semua, sudah saya coba satu-satu kernelnya, kernel 15, kernel 10, kernel 5, 6, dan saya masih lebih menyukai kernel 6 ini untuk versi WiFi off tentunya. Nah, baik teman-teman, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan di update kali ini, dan mohon maaf sekali lagi jika update-nya telat ya. Baru ada kesempatan untuk menguploadnya teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.